Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya, Ibu Desi Yolanda Putri, dengan mata pelajaran tetap sama seperti biasanya, yaitu pemrograman dasar dan materi yang berbeda tentunya. Oke. Sebelum kita mulai belajar kita kali ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baiklah, perhatikan ya. Materi kita kali ini mengenai editor dengan kadinya, yaitu menerapkan alur pemrograman dengan struktur bahasa pemrograman komputer dan menulis kode pemrograman sesuai dengan aturan dan sintaks bahasa pemrograman dengan indikatornya yaitu 2. Mengoperasikan editor untuk lingkungan kerja, perangkat lunak bahasa pemrograman komputer dan membuat kode program sederhana menggunakan bahasa. Oke, di sini ada tujuan dari materi pembelajaran kita kali ini, yaitu ada 2: memahami dan mengamati untuk mengidentifikasi dan merumuskan masalah tentang editor atau lingkungan kerja, struktur program, pengujian bahasa pemrograman komputer, dan memahami dan mengumpulkan data tentang editor atau lingkungan kerja, struktur program, pengujian, dan bahasa pemrograman komputer. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam materi pembelajaran kita, yaitu mengenai IDE atau Integrated Development Environment. Nah, untuk menu program, biasanya kita menggunakan suatu editor atau program atau software yang lebih kompleks yang disebut IDE. IDE atau Integrated Development Environment merupakan program komputer yang memiliki beberapa fasilitas yang diperlukan dalam membangun software. Nah, masih ingat kan, software itu adalah perangkat lunak. Biasanya sebuah IDE terdiri dari source code editor, build automation tools, and debugger. Untuk menulis sebuah program bisa menggunakan text editor atau IDE. Untuk pemula lebih mudah menulis program dengan menggunakan IDE. Namun bagi Anda yang sudah mahir menulis program dengan text editor tidaklah menjadi masalah. Di Windows, kita dapat menggunakan Visual Studio yang memiliki fitur yang sangat lengkap. Namun, bila OS atau operating system yang kita gunakan selain Windows dan hard disk kurang memadai, maka bisa menggunakan Xamarin Studio. IDE alternatif tersebut dapat dipakai lintas platform. Selain itu, ada juga tool seperti Shard Develop, tetapi hanya bisa platform Windows. Untuk pengganti Net Framework, Anda dapat memakai Mono. Mono dapat dipakai bagi yang OS-nya selain Windows. Oke. IDE menawarkan fitur sebagai berikut. Ada 3, yaitu yang pertama, File Explorer. Fitur ini berfungsi untuk mengelola file atau script program. Biasanya bisa dibuka di dalam tab. Bila kita harus membuka satu persatu file program di dalam Windows-nya, masing-masing Windows akan segera penuh. Oke, yang kedua, IntelliSense, bisa juga disebut dengan kode completion, merupakan fitur untuk melengkapi kode secara otomatis. Sebagai contoh, kita mengetikkan cons. Visual Studio akan otomatis menampilkan pilihan objek, class atau variabel yang diawali dengan cons. Misalnya console. Oke. Yang ketiga, error highlighting atau
ketika kita mengetikkan kode yang salah, IDE akan menandakan kode-kode yang error tersebut dengan garis bawah keriting berwarna merah. Hal ini memudahkan kita untuk melacak dan menghilangkan error yang sederhana. Oke, next. Sebuah IDE setidaknya memiliki fasilitas sebagai berikut. Ada 4 macam, yaitu ada editor, yaitu fasilitas untuk menuliskan kode sumber dari perangkat lunak. Yang kedua, compiler, yaitu fasilitas untuk mengecek sintaks dari kode sumber, kemudian mengubah dalam bentuk binary yang sesuai dengan bahasa mesin. Yang ketiga, linker, yaitu fasilitas untuk menyatukan data binary yang beberapa kode sumber yang dihasilkan compiler sehingga data-data binary tersebut menjadi suatu kesatuan dan menjadi program komputer yang siap dieksekusi. Dan yang terakhir adalah debugger, yaitu fasilitas untuk mengetes jalannya program dan untuk mencari bug atau kesalahan yang terdapat dalam program. Oke, materi kita kali ini sangat singkat. Jika kamu ada yang kurang paham dan kurang mengerti, kamu bisa menanyakannya pada forum diskusi kita. Oke ya. Nah, di sini ada setiap materi pembelajaran kita, saya ada mengetikkan tentang motivasi belajar. Kamu bisa belajar dari rumah dengan membaca motivasi belajar ini. Semoga kamu paham dengan materi kita kali ini, dan jika kurang paham atau ada yang sedikit janggal ingin ditanyakan, bisa bertanyakan melalui forum diskusi atau bertanya langsung pada saya pada saat kita di sekolah. Oke, sebelum kita akhiri, ada baiknya kita berdoa pada kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.